Cek 1 2 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik sekalian. Hari ini adalah materi terakhir untuk perkuliahan kita di analisis proses bisnis, gitu ya. Jadi minggu depan akan final test seperti biasa. Saya lakukan secara online, asesmennya seperti modelnya kuis ya. Jadi ada waktu, timing yang saya lihat, kalian kumpul finalnya. Dan terkait misalkan dengan berita acara nanti akan kita infokan lebih lanjut, tapi biasanya kalian cukup datang sekali biar tanda tanganin berita acara juga itu 1 kali. Nah, hari ini kita akan ngebahas terkait dengan startup investment dan valuasi, jadi valuation. Nah, ketika perusahaan itu berjalan, kita mau analisis ya, apakah perusahaan tersebut itu patut untuk diinvestasi atau tidak gitu. Nah, investasi itu tidak selamanya baik dan juga tidak selamanya buruk. Gitu. Jadi ketidakyakinannya kita atau ketidakyakinan atau peluang keberhasilan dari satu bisnis itu mungkin dikarenakan strateginya itu masih rendah. Gitu. Namun ketika kita gunakan dana investasi untuk ekspansi bisnis gitu, secara agresif pun itu tidak bijak sebenarnya. Kenapa? Haruslah memikirkan betul-betul apakah startup itu benar-benar menjawab satu problem atau tidak. Nah, sudah ada validasi dulu terhadap produk ya. Jadi yang sebelum-sebelumnya kita ngelihat metodenya dibuat, kemudian dia sudah jadi, validasi dari produknya, sampai dengan bagaimana mengembangkan satu proses bisnis itu, kalian bisa validasi dengan metode yang sudah ada, bahkan apakah dia layak untuk scale up dengan diinvestasi atau tidak. Nah, kalau dia sudah teruji bahwa dana investasinya ini bisa mempercepat bisnisnya mereka, ini artinya kita bisa meminimalisir gitu ya, meminimalisir kerugian ketika dia diinvestasi. Nah, kalaupun kita tidak menggunakan dana investasi, ya kadang kita sebut dengan opportunity loss ya. Jadi kesempatan itu hilang untuk pengembangan dari suatu usaha tersebut. Nah, investasi pun itu butuh kebutuhan atau strategi yang bagus gitu, agar bisa usersnya itu lebih banyak gitu. Kalau kita ambil satu contoh si WhatsApp ya, butuh investasi agar tetap bisa kasih gratis ya dari sisi layanannya, sehingga pertumbuhan penggunanya itu bisa lebih cepat. Jadi bisa dipikir bagaimana sih WhatsApp itu cari untung ya. Bagaimana sih WhatsApp itu cari untung kemarin, dia ngasih gratis, orang bisa pakai, nggak perlu bayar untuk menggunakan akunnya dan seterusnya. Nah, di sana perlu investasi agar layanan mereka tetap bertahan dan pertumbuhan pengguna itu mereka lebih besar. Nah, untuk di investasi sebenarnya ada beberapa metode gitu, yang mesti dilihat. Yaitu ada namanya postpone revenue model. Ini ya. Jadi ada namanya postpone revenue model. Ada namanya proven revenue model. Ada namanya proven revenue model. Jadi model ini dalam satu proses bisnis itu tidak beresiko. Kenapa? Karena WhatsApp itu sudah lebih dulu membuktikan gitu revenue modelnya itu bisa diterima oleh si user. Jadi bukan masuk ke postpone ya, tapi lebih ke proven revenue model. Proven revenue model. Jadi ini sangat berisiko karena dia udah nggak punya pemasukan, namun mereka tetap menjalankan layanannya mereka. Nah, kurang lebih kalau kita perhatikan ya, di layanannya si WhatsApp itu dia kayak gini nih. Mulai dari unfit product concept, produknya itu udah dibutuhin sampai dapat market fit. Ada fitur viralnya di mana mereka bisa nge-share untuk pengguna WhatsApp lainnya, diajak masuk. Kemudian dia growth, mereka proven revenue modelnya, kemudian mereka tunda revenue modelnya. Kemarin kan sempat ada model keuntungan dari si WhatsApp ya, pakai iklan gitu ya dan seterusnya. Namun dipospon. Mereka cari more investment, mereka mikirkan bagaimana exit dari strateginya mereka. Fokus bagaimana menumbuhkan viral ataupun orang yang akan menggunakan sistemnya, dan pada akhirnya mereka diakuisisi oleh si Facebook. Jadi kita tahu ya, WhatsApp itu sekarang punyanya Facebook. Jadi kalau kita katakan dalam satu proses bisnis, investasi itu baik ketika
kita memiliki tingkat keyakinan itu yang cukup tinggi untuk menjamin bahwa exit strategi atau pengembalian dari setiap investor itu bisa tercapai. Ini mesti diingat gitu ya. Kemudian tidak menyebabkan juga gitu ya gangguan keberlangsungan perusahaan gitu ya. Jadi ketika kita invest dalam satu produk itu tidak mengganggu proses bisnis itu secara keseluruhan. Kemudian dia juga tidak nyebabin bubble investasi atau ada istilah lainnya down round. Jadi ketika dia masuk ke model yang sebelah, nilai valuasinya itu menurun gitu ya dari satu model step ke step yang lain. Dan investasi yang baik itu juga ketika dia sejalan dengan rencana jangka panjang dalam satu perusahaan. Nah, investasi dan valuasi adalah dua hal yang nggak bisa dipisahin. Gitu. Jadi, misalkan nih ada satu startup ya perusahaan yang mengajurkan dana gitu. Bagaimana sih kita lihat proses bisnisnya dalam investasi dan valuasi? Nah, ketika startup ngajuin dana gitu, investor ini punya duit ya, mereka akan ngecek dulu mereka punya minat betul-betul nggak sesuai dengan visinya si dia gitu ya sebelum memberikan investasi. Nah, untuk kedua-duanya gitu ya itu akan diatur dalam surat kepemilikan saham gitu. Jadi ada namanya surat kepemilikan saham di mana saham yang 100% dari yang dimiliki oleh satu startup ini itu akan dibagi dengan investor. Itu akan dibagi dengan investor. Jadi berapa persen saham yang dimiliki oleh investor, nah ini yang mesti dihitung dengan baik. Nah, proses ketika kita melihat kepemilikan saham, nah ini ya mesti diketahui dulu. Inilah yang disebut dengan valuasinya. Gitu. Jadi kalau kita punya satu perusahaan ya, anggaplah saya bangun mobil nih, kemudian nilai sahamnya misalkan 100 juta gitu ya, 100%. Investor ngasih kita duit misalkan 1M, biar percepatan bisnis kita itu lebih besar, kita bisa bikin unit baru lagi lebih banyak, kemudian bisa distribusi lagi lebih banyak. Nah, di dalam ketika proses kepemilikan saham kita yang akan diambil oleh si investor itu mesti di asesmen dulu. Ada model dengan perhitungan valuasi. Nah, di sini ya investasi dan valuasi itu nggak bisa dipisah. Nah, startup dengan proses valuasi itu kita sebut dengan overestimate nilai perusahaan. Sedangkan kalau investor dia lebih ke underestimate nilai perusahaan. Jadi startup kan selalu berpikirnya bagaimana, oh startup saya ini mahal gitu ya. Kalau mau invest di sini sebesar ini Bapak dapat saham segini. Itu kita sebut dengan overestimate. Dengan investor ini nggak terlalu mahal amat gitu ya. Jadi dia underestimate dalam sisi nilai perusahaan. Nah, di proses valuasi ini akan terjadi namanya negosiasi. Gitu. Jadi negosiasi antara si startup dan investor. Itu ya. Jadi ada proses negotiable lah. Nah, ini ketika dia mesti negosiasi gitu ya. Dia harus nemuin dulu di mana titik temunya supaya valuasi ini tidak hanya diklaim oleh si startup, diklaim sama si investor. Jadi metode perhitungan valuasi dan lain-lain itu mesti dipahami oleh si startup dan investornya secara bersama-sama. Nah, apa itu valuasi gitu ya? Metode valuasi itu ada beberapa cara ya, adik-adik bisa dilihat di layar kalian. Ada yang basisnya adalah asset based, ada yang basisnya adalah finance, ada yang masuk di bagian metode valuasi menggunakan metode dari VC atau venture capital, ada scoring method, ada comparison. Jadi metode valuasi itu ada 5, kalian bisa pakai yang mana dan bagusnya didiskusikan misalkan ada investor yang mau masuk. Nah, kita coba lihat dari asset base. Asset base ini nilai suatu startup itu diperkirakan gitu ya. Aset development itu berdasarkan aset yang dia punya gitu ya. Jadi kalau kita bercerita aset kan ada namanya aset tangible dengan aset yang intangible. Ya, tangible itu ada yang aset lancar atau aset yang tidak lancar. Intangible ya kita sering sebut dengan hakinya dia gitu ya. Apakah sudah punya haki atau tidak? Apakah dia punya nilai merek atau tidak? Apakah dia sudah punya basis pelanggan atau tidak? Ini yang kita hitung dalam sisi intangible dan metode pendekatan yang dipakai adalah aset. Nah, kendala yang jadi masalah ketika ada investor yang mau invest di kita itu adalah nilai aset tangible itu kadang nyaris
nol, ya hampir ₹0. Kenapa bisa aset lancar ataupun aset tidak lancar yang kita punya itu kita belum ada. Sedangkan kalau kita bercerita intangible, taksiran nilai hak itu sulit gitu untuk diukur apakah dia ini sudah masuk di kategori aset atau tidak. Kemudian kadang walaupun kita sudah jalani suatu startupnya, aset base-nya itu hitungan valuasi perusahaan kita itu basis pelanggannya itu kadang masih sedikit atau bahkan belum ada pelanggan sama sekali ya. Ini mungkin case yang sudah terjadi di senior kalian sebelumnya. Nah, ada nomor 2 valuasi dengan menggunakan basis scoring method. Jadi scoring. Jadi kita memperkirakan ya nilai valuasi perusahaan atau nilai perusahaan itu berdasarkan beberapa elemen gitu yang dianggap penting. Yang pertama bisa dari parameter dan kita hitung bobotnya berapa dari komponen perusahaan. Kemudian kita kasih scoring dan akan kelihatan ya berapa kontribusi valuasinya. Misalkan parameternya saya ngukur nih nilai valuasi acuan ya di 7,5 M ya, 7,5 M. Nah, diukurnya itu nanti scoring method dari kemampuan dari timnya dia. Ini bobotnya 50% gitu. Market size-nya dia bobotnya 15%, USP atau unique selling proposition-nya mereka, competitive environment-nya, marketing sales-nya, additional investment-nya, ada beberapa faktor lain. Ini semua diukur. Jadi 50% gitu ya, dari 7,5 M itu dapatnya adalah 3,750 M. 15% gitu ya. Yang sebelumnya dari 7,5 M dan seterusnya ini akan dilihat ya. Nah, jika scoringnya dari 150% ya kontribusi valuasinya itu seberapa besar. Ini yang bisa dilihat ya. Dan kita bisa nanti dapat berapa nilai valuasi atau nilai perusahaannya. Ini contoh scoring method. Intinya yang mesti ditahu dulu adalah kalian tetapin dulu parameternya, berapa bobot dari masing-masing parameter, tetapkan nilai acuannya, kemudian kita tetapkan scoringnya, barulah kita dapat penetapan nilai valuasinya. Metode yang lain di valuasi adalah dengan menggunakan comparison method gitu ya. Hampir sama dengan scoring method tapi dia punya beberapa ciri ya. Jadi aspek yang nilai itu kayak nilai acuan valuasi, nilai scoring itu diambil dari nilai standar gitu ya yang ditetapkan oleh internal umumnya dari suatu investor. Nah, di metode comparison itu kita akan bandingkan gitu ya, bagaimana nilai valuasi perusahaan yang serupa dengan skema bisnis itu. Jadi akan bandingkan ya atau comparison. Kemudian ada yang masuk di bagian parameter perhitungan valuasi. Gitu. Jadi akan mengukur parameternya, internal timnya, eksternalnya, produknya. Sedangkan kalau di comparison kita akan bandingkan beberapa parameter kunci yang sifatnya di spesifik di tipe produk ataukah bisnis yang berjalan untuk dihitung. Ini untuk comparison method. Fokusnya kalau di e-commerce ya di US valuasinya berapa, omsetnya berapa, market size-nya berapa. Kalau di Indonesia dia ngukurnya dari omset, revenue dari berapa jumlah besar dari revenue-nya, market size itu diukur dari kuartal persentasenya dan nilai valuasinya. Kalau di comparison kita dapat nilai valuasinya itu berapa, nilai valuasi dikali dengan persen ya, persentase P-nya, Q-nya, dan D-nya. D itu adalah diskon karena iklim investasi Indonesia itu nggak sama ya, nggak sama besar dengan di US. Ini metode-metodenya ya, jadi ada scoring, aset, kemudian ada comparison. Ini beberapa metode yang bisa dipakai untuk menghitung valuasi perusahaan. Nah, untuk di proses bisnis valuasi ada namanya pre-money, ada namanya post-money. Ada dua ya. Di pre-money valuation itu adalah nilai perusahaan itu sebelum dana investasi diterima gitu. Jadi berapa sih valuasi dari perusahaan itu kita sebut dengan pre-money. Kemudian dana investasi gitu ya. Dana investasi kita jumlahkan ya. Jadi kalau mau mengukur
post money atau nilai perusahaan itu setelah dana investasi diterima dari investor itu didapatkan dari berapa nilai valuasi perusahaan kita sebelumnya dijumlahkan dengan berapa besar dana investasi yang kita terima. Ya, jadi menghitung post money valuation itu ukur dulu nilai valuasi perusahaan kita sebelumnya, kemudian kita jumlahkan dengan dana investasi. Nah, saham investor itu sama dengan berapa besar mereka dana menginvestasi dibagi dengan post money valuation. Nah, untuk di proses bisnis dan menghitung valuasi dari suatu startup ada pertimbangan di present and future value of money. Gitu. Jadi misalkan kita tahu bahwa tahun 2016 ini dapat valuasi berapa gede, gitu. X rupiah ya. Nanti kita akan memperkirakan gitu di tahun 2018 itu kira-kira dia berapa rupiah. Gitu. Nah, dibagi untuk setiap tahunnya cara prediksi present and future value money kita ngelihat gitu inflasi itu dalam berapa persen sih per tahun gitu ya. Kemudian samakan dengan jarak interval dari tahun sebelumnya dengan tahun yang akan kita ukur. Nah, untuk di 2018 itu perhitungannya diambil dari present value, sedangkan kalau 2018 inilah yang kita sebut dengan future value. Untuk dapatin nilai berapa future value-nya itu didapatkan dengan cara berapa nilai dari present value di tahun 2 tahun sebelumnya gitu ya, 2 tahun sebelumnya dikalikan dengan 1 ditambah berapa persen dari inflasi per tahun itu kita pangkat 2 gitu ya. Jadi di pangkat 2. Sedangkan untuk bagaimana menghitung future value itu atau FP itu dengan present value kita kalikan dengan 1 ditambah dengan D gitu ya, dipangkatkan dengan N. Sedangkan untuk present value bisa dapat dari FP dibagi dengan 1 ditambah D pangkat dari N. Apa itu D dan N? N itu adalah periode waktu dalam 1 tahun, diskon rate-nya itu atau laju inflasi ya dalam suku bunga. Kira-kira rate-nya berapa? Ini biasanya ditetapkan oleh investor atau startup. Nah, kalau ditanya answer topiknya kita ada metode comparison, ada scoring, asset base, apakah menghitung price money, scoring dan asset base itu apakah itu juga dipakai untuk menghitung pre-money atau post-money valuation. Nah, untuk di menghitung itu kita bisa belajar dari menghitung proyeksi keuntungan dari suatu nilai perusahaan ya. Jadi revenue model, bagaimana sih mereka cari keuntungan, gitu ya. Harganya mereka, bagaimana sih mereka ngatur strategi marketing, bagaimana sih data historis atau pendapatannya mereka dan struktur biaya. Ini yang akan masuk ke perkiraan pendapatan biaya yang akan masa datang. Dalam sini akan dihitung berapa NVP-nya atau net present value-nya yang sebelumnya kita udah tahu berapa diskon rate atau suku bunga inflasi yang ada di Indonesia. Kemudian dengan hitung periode proyeksinya. Nantinya kita akan dapat berapa NPV atau dalam artian nilai valuasi. Net present value. Nah, data historis atau pendapatan di early startup ini yang tidak punya ini, proyeksi ini jadinya sebuah ilusi ya, atau modelnya adalah perkiraan. Ada yang metode dari visi atau venture capital method, jadi perhitungan ini berdasarkan tingkat pengembalian yang ditargetkan oleh investor. Jadi investor yang ngatur ya, berapa tingkat pengembaliannya. Nah, jadi misalkan cash on multiple 25, investment horizonnya 5, terminal value-nya berapa, dengan IRR-nya itu 90% gitu. Dia netapin dulu target pengembalian. Jadi target pengembalian itu 25. Kemudian kita perkirakan dalam waktu 5 tahun ini dia sudah exit atau keluar dari skema investasi. Kemudian akan diperkirakan nanti berapa valuasinya. Kemudian kita hitung berapa diskon rate berdasarkan asumsi 1 dan 2. Kemudian ngitung berapa present value dari nomor 3 dan 4 dari IRR. Kemudian dan investasi yang diajukan itu misalkan berapa.
kita bisa tahu nilai sahamnya dengan cara kita bagi dari nomor 6 dibagi dengan nomor 5. Jadi 50.000 bagi dengan 420, 420. Ini ya, venture capital method. Nah, bagaimana dengan perjanjian atau istilah investasi yang ada kita lihat atau kita mungkin pernah dengar? Nah, itu investment round itu ada beberapa model ya. Ada yang pre-seed, ada yang seed, ada seri A, ada seri B, ada seri X. Kalian mungkin sering melihat ya atau dengar. Jadi ngelihat dengar itu ada seri A, seri B dengan seri X. Jadi seri A, seri B, seri X. Gitu. Jadi umumnya kalau kita mungkin pernah dengar ya, Gojek gitu. Gojek dapat pendanaan seri B. Nah, Gojek dapat pendanaan seri A gitu. Umumnya bagi suatu startup biasanya dimulai dengan pertama kali menerima seed, gitu, investment seed. Jadi ini dikasih seed itu untuk apa gitu? Persiapan agar produknya itu masuk ke pasar. Pre-seed biasanya tahapan perantara kalau produknya ini belum dimulai ya, kembangkan atau masih tahap pengembangan awal. Percepatan penetrasi di pasar kalau sudah masuk dapat seri A, dan ini biasanya dari seri A, seri B, dan seterusnya ini sudah masuk di venture investment. Nah, kalau semakin ke bawah masih dalam tahapan yang di awal atau early stage. Nah, untuk di investasi atau startup valuasi, ada yang model namanya adalah common share dengan ada yang modelnya preferred share. Jadi common share ini berupa pemegang saham ya. Jadi pemegang saham yang memiliki dasar pemegangan saham, dia punya hak suara di RUPS dan dividen. Sedangkan kalau preferred share ini pemegang saham dia memiliki hak dasar dan hak khusus. Apa aja itu? Pertama, simple preference. Dalam kasus likuidasi, pemegang saham ini berhak untuk milih ya, apakah mendapatkan pengembalian dana investasi atau pembagian aset gitu dari satu pemegang common share. Ada yang sifatnya multiple preference, dia hanya pengembalian dari netnya dari dana yang sudah diinvestasikan, ataukah dia mulai dari partisipatif dari berapa dari faktornya sampai awal faktor sampai dengan end faktor. Dalam satu kasus itu dia dapat dahulu satu kali ataukah beberapa kali dari nilai investasi awal, dan setelah itu akan dibagi dalam model aset yang berupa common share. Jadi bisa dilihat ya, ada orang yang bangun suatu founder, kemudian foundernya itu kalau kita terima investment itu kan nilai startup itu kan tidak langsung 100% ya, 100%. Founder 1, founder 2 itu kalau punya perusahaan ini dibagi 2, misalkan nilai saham itu 50-50 ya, misalkan di dalam perjalanannya itu ada keluarga nih yang invest, ya udah kita bisa langsung bagi kuenya kita ke pemilikan saham. Ada 5% misalkan dari paman yang kasih kita duit. Nah, yang dikurangi itu yang mana? Yang dikurangi itu adalah punyanya si founder 1 dan punyanya founder 2 disiapin untuk option pool, di mana kalau ada si pegawai yang akan join ke perusahaan kita. Nah, selalu berpikir bahwa option full itu ada ya. Jadi ketika sudah masuk lagi investor yang baru, nilai kepemilikan saham itu nggak akan lagi jadi utuh gitu. Macam kayak angkal yang tadi itu 5%, sekarang udah jadi 4,2%. Option pool itu bergeser karena ada angel investor yang masuk. Ketika masuk lagi venture capital itu udah berubah lagi nilai sahamnya, si paman berapa, founder 1 berapa, founder 2 berapa, VC yang udah masuk itu berapa persen gitu, angel investornya berapa. Intinya kalian bisa lihat bahwa kepemilikan saham itu semakin banyak yang masuk itu akan berkurang gitu. Namun di sisi perkembangan bisnis itu akan sangat pesat. Nah, tadi ada option full sama vesting ya. Jadi option full itu apa? Option full itu adalah porsi saham gitu yang kita alokasikan. Biasanya kalau namanya ada pegawai yang kita mau target gitu untuk bisa membuat besar dari usaha ini.
umumnya pegawai awal ya yang masuk dengan kita dan dia sama-sama berdarah-darah lah ceritanya ngebangun suatu perusahaan. Jadi investor itu kadang syaratin ada option pool sehingga ketika founder ini bermaksud kasih saham gitu ya, sahamnya saham investor itu tidak terdilusi atau dalam artian tidak akan kurang. Option pool itu biasanya diberikan untuk di kondisi vesting gitu ya, sehingga kalau personilnya hilang gitu ya, meninggalkan perusahaan sebelum waktu tertentu, dia tidak menerima sahamnya itu secara penuh. Nah, istilah startup yang lain mungkin ada convertible note ya. Convertible note ini apa? Ini adalah penyertaan nilai investasi gitu. Jadi misalkan berapa nilai sahamnya yang dipindah hingga masuk ke investasi berikutnya. Ini harus punya nilai proses valuasi ya. Tadi udah dijelasin. Kemudian nilai umumnya itu nilai investasi biasanya dilakukan dengan ada perantara gitu ya, menjelang dari perencanaan investasi masuk ke investasi berikutnya. Kemudian nilai harga saham ini ditentukan oleh investor gitu ya, diatur dalam convertible note. Nah, yang lain di dalam apa namanya? Di dalam investment ada istilah lagi namanya warrant and discount. Warrant discount ini adalah kondisi yang umumnya kalau kita pakai model pendekatan convertible note. Warrant itu adalah jaminan yang kita berikan kepada investor bahwa dia dapat beli saham tambahan di masa yang datang. Artinya ada batas waktu gitu ya, dengan harga yang sama. Kemudian umumnya untuk warrant itu dibatasi gitu, jumlah sahamnya yang dapat dibeli itu berapa dari persentase nilai transaksi. Dan warrant juga ini bisa diterapkan dari investasi yang non convertible notes. Ini masuk di warrant. Sedangkan untuk diskon ini fokus pada investasi convertible notes. Jadi tahap yang selanjutnya itu akan nentuin berapa nilai valuasi dan investor awal ini akan bergerak mendapatkan diskon harga sesuai dengan perjanjian. Nilai diskon itu umumnya seiring bertambah ya, seiring penambahan jangka waktu ke investasi berikutnya. Sedangkan untuk valuation collar ini biasanya dipakai ketika umumnya convertible note ini diterapkan ke investor dan startup itu gagal gitu. Gagal dalam artian mereka nggak mencapai suatu kesepakatan dalam sisi nilai saham. Misalkan ya, investor mau nilainya ini 300 gitu, sedangkan founder itu sebut tidak, perusahaan saya itu nilainya 1000. Di sini akan ada deadlock gitu ya. Akhirnya menunda keputusan pengambilan opsi untuk convertible note. Nah, permasalahan ini terjadi ya, nilai valuasi setelah diskon itu berada 1000 atau di bawah dari 300. Kalau kita pakai convertible note kan udah ada nilai dari apa namanya 1000 dan ada nilai 300. Nah, kalau udah convertible note nggak boleh di atas dari 1000 dan nggak boleh di bawah dari 300 untuk nilai saham. Nah, valuation collar ini bisa ditetapkan untuk menjaga gitu ya. Kalau dia valuasinya di atas 1000, maka valuasi untuk convertible note-nya itu dipatok di angka 1000. Artinya apa namanya? Dipaskan gitu. Bahwa kalau dia nilainya di atas pas 1000. Kalau dia di bawah dari 300 ya pas di 300. Jadi nggak akan ada lagi bentrok atau deadlock karena untuk persetujuannya nilai atas ataupun nilai bawah. Nah, saya coba ambil satu gambar di Techinasia yang bisa kalian lihat. Jadi misalkan ya contoh sebuah startup ini dia punya pengguna aktif gitu. Ada mingguannya mereka dapat 10 juta orang baru-baru ini. Dan ini mereka diakuisisi gitu dan harga berapa? 100 miliar. Nah, jika kita punya startup yang seperti dari startup yang lain atau sebelumnya yang sudah diakuisisi dengan nilai 100 miliar dengan pengguna aktifnya 10 juta orang gitu ya, 10 juta orang, nilai apa namanya startup kita kalau misalkan kita punya pengguna aktif itu 2 juta, kita akan ada di kisaran seperti ini ya. Bagaimana cara ngitungnya? Kita masukkan berapa jumlah pengguna aktif di aplikasi kita dibagi dengan jumlah pengguna aktif di aplikasi yang sama atau serupa dengan kita dan udah diakuisisi. Nah, kemudian dikalikan dengan nilai akuisisinya ini adalah 100 miliar. Maka kita dapatkan adalah 2 dikali 100 miliar dibagi dengan 10 juta orang, maka nilai akuisisi perusahaan kita itu adalah
20 miliar. Tipsnya adalah valuasi startup itu kalian bisa dapat data-data dari perusahaan yang sudah diakuisisi, dapatnya dari bursa saham ataukah dari startup data yang dirilis dari media. Nah, fokuslah lihat berapa sih nilai kapitalisasi pasarnya dan fokuslah melihat berapa gitu ya. Fokuslah lihat berapa dari target market yang mereka dapat. Nah, tips juga untuk menghitung valuasi di startup yang awal adalah tadi ya, metode comparable. Dia menghitung valuasi startup yang belum atau sudah punya penghasilan. Semua aspek itu bisa jadi patokan ya, asal kita bisa dikuantifikasi gitu, atau dibandingin. Dia ada beberapa contoh metrik, misalkan berapa sih GMV-nya. Ini biasanya kalau kita mau bandingin dalam model marketplace. Berapa pendapatan tahunannya gitu ya, berapa pendapatannya dia berulang sebagai software as a service atau SaaS, dan berapa jumlah pengguna aktifnya untuk aplikasi mobile. Nah, untuk valuasi startup, kalian kalau perhitungan model pre-money atau post-money seperti yang dijelasin tadi, biasanya kalau penggunaan dua istilah tersebut itu untuk pendanaan startup, misalkan ya nilai valuasi startup sekarang itu 90 miliar nih, dapat investasi baru dari investor, maka di valuasi post money kita hitung 90 ditambah 10, dapatnya adalah nilai valuasinya 100 miliar. Untuk persentase sahamnya dari sisi investor yang ngasih 10 miliar itu berapa? Ya kita tinggal bagi gitu, 10 dibagi dengan 100 miliar, maka persentase kepemilikan saham dari investor yang baru itu adalah 10% kepemilikan saham. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Minggu depan kita final test ya, minggu depan kita final test. Sekali lagi sorry, ini kita masih dalam model self learning karena udah akhir juga. Silahkan dipelajari materi dari awal sampai akhir, dan saya harap minggu depan kalian kerjakan dengan baik. Kemudian untuk terkait dengan berita acara, nanti akan saya infokan lebih lanjut ya. Saya belum nanya di kampus bagaimana, apakah sudah bisa berita acara tanda tangan atau belum. Kurang lebih seperti itu adik-adik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.